Bagimu, apa yang lebih menakutkan waktu ditinggal waktu sayang-sayangnya? Jawabannya adalah kematian. Bagi semua orang, kematian adalah hal yang sangat ditakuti. Hanya sekedar ditakuti tapi tidak bergerak untuk bertobat, untuk ingat mati. Menjadikan dunia tempat paling akhir, melupakan akhirat yang kekal. Kalau ditanya hal apa yang ditakuti, jawabnya kematian. Tapi tidak ada bekal untuk persiapan mati. Ya, begitulah manusia. Padahal tidak ada yang perlu ditakuti saat kematian tiba. Bila kita sudah menyiapkan bekal untuk di akhirat, tinggal menunggu waktu dipanggil kita senantiasa beriman kepada Rob Sang Pencipta. Bukannya ajal, jodoh, dan rezeki Allah yang mengatur sebelum kita dilahirkan. Aku merinding saat tadi akan berangkat dari kampus di jalan raya sangat macet. Kutanya pada pengguna jalan. Katanya ada kecelakaan dan korbannya meninggal dunia. Innalillahi. Aku tidak jadi berangkat kampus. Berjam-jam terjebak di jalan raya dan aku memutuskan untuk pulang. Kuliah juga aku yakin pasti terlambat. Membayangkan jasad tadi yang dikerubungi banyak orang membuatku ngeri. Tadi aku melihat dari foto di handphone sopir taksi, jasadnya perempuan. Dia korban tabrak lari. Tubuhnya terpisah, sangat mengerikan. Lebih mengerikan lagi orang-orang malah memfoto dan menyebarkan di media sosial. Aku kasihan dengan jasad perempuan tadi. Dia tidak berhijab. Saat meninggalnya banyak yang melihat auratnya. Bagaimana nanti dia mempertanggungjawabkan di akhirat? Faktanya usia manusia mempunyai batas. Tidak akan kekal. Kematian adalah suatu fase di mana manusia sudah tak bisa melanjutkan hidup di dunia. Lantas, akan kemana setelah kehidupan dunia ini? Adakah tempat lain yang kelak disinggahi? Atau hanya berakhir di liang kubur tanpa ada kelanjutan lagi? Setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat terkait umur. Nabi SAW bersabda, manusia akan ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa, dan dari masa mudanya dihabiskan untuk apa. Semoga kita menggunakan umur kita sebaik mungkin, karena kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita. Dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Hendaknya orang yang berakal selalu mempersiapkan diri untuk bertemu Allah di setiap saat, karena kita tidak tahu kapan kematian menjemput. Dengan begitu, setiap manusia harus sadar, waktu tidak dapat diulang dan diputar. Selalu mencoba memperbaiki kelalaian yang telah dilakukan semasa hidup, sehingga penyesalan di akhir tidak akan terjadi, dan waktu yang kita gunakan tidak terbuang sia-sia. Setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat terkait umur. Nabi SAW bersabda yang artinya, manusia akan ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa, dan dari masa mudanya dihabiskan untuk apa. Umi bertanya kepadaku tentang kesiapan menjelang hari pertunangan. 2 hari lagi acaranya. Aku insya Allah siap. Ada Allah yang selalu bersamaku. Aku yakin takdir Allah sangat baik. Semua hal mengenai acara pertunangan Yusuf yang menyiapkan. Dari pihak keluargaku ingin membantu, tapi Yusuf menolaknya. Dia ingin yang menanggung semuanya. Aku meminta acara yang sederhana, tidak perlu mewah. Cukup 2 keluarga dan sahabat saja yang hadir. Ini hanya pertunangan. Abi bangga dengan Yusuf, dia laki-laki yang bertanggung jawab. Bagi Abi, laki-laki yang menjadi imamku kelak, dia yang terpenting baik agamanya. Abi melihatnya dari diri Yusuf. Ya, semoga saja, karena aku jarang sekali bertemu laki-laki itu.
berkabar hanya via chat. Untuk apa juga sering bertemu dengan laki-laki yang belum mahram? Acara pertunangan nanti diadakan di rumahku. Alhamdulillah sudah hampir 90% selesai. Yusuf sangat cepat mempersiapkan acaranya. Hanya butuh waktu 3 hari. Lagian, dari pihak keluarga Yusuf menyewa orang untuk mengurus pertunangan, jadi sangat mudah dan cepat. 1 bulan lagi aku akan menjadi istri. Surgaku akan di suamiku. Semoga nanti aku bisa menjadi istri yang selalu taat akan perintah suami. Dan 2 hari lagi, ia akan bertunangan. Tak terasa waktu berjalan cepat. Baru kemarin rasanya Yusuf mengejar perempuan memakai hijab biru toska. Sekarang sudah mau bertunangan saja. Untung saja acara pertunangannya ia serahkan kepada keluarganya. Yusuf tidak perlu repot-repot. Keluarga Yusuf sangat mendukung penuh saat mengetahui anak laki tampan mereka akan menikah. Keluarga besar Yusuf bahagia sekali. Yusuf heran, kenapa Aisyah tidak ingin mengadakan pertunangan besar-besaran. Dia hanya ingin diadakan di rumahnya dan dihadiri keluarga besarnya. Saat pernikahan nanti juga, Aisyah meminta tidak terlalu mewah, cukup sederhana saja. Yusuf merasa sangat mampu membiayai biaya pernikahannya, bahkan acara mewah sekalipun. Cukup sederhana saja, kata Aisyah waktu itu. Jadi apa boleh buat, Aisyah yang mengatur konsepnya, maka Yusuf akan menurutinya. 2 hari sebelum pertunangan saja, Yusuf masih disibukkan dengan pekerjaan. Sebenarnya Yusuf bisa saja mengambil cuti. Takut pekerjaan tidak selesai-selesai bila ditunda, maka Yusuf akan mengerjakannya sesegera mungkin. Lagian ini hanya tunangan, belum pernikahan. Ia merasa tidak terbebani sama sekali. Bundanya sangat heboh mengurus acara pertunangannya. Hampir semua bentuk-bentuk untuk acaranya diatur bundanya. Bundanya sangat bahagia. Yusuf sangat bersyukur ia bisa selalu membahagiakannya. Bagi Yusuf, bundanya adalah sumber kebahagiaannya, pelipur laranya yang selalu ada untuknya. Memberi apapun keadaannya, menerima apapun keadaannya. Selalu sabar menghadapi tingkah Yusuf yang terkadang tidak mendengar tutur kata bundanya. Yusuf tidak mungkin menghapus kebahagiaan dari bundanya. Beliau sangat bahagia saat Yusuf akan menikah. Mendapatkan calon menantu yang salihah adalah impian ibundanya. Yusuf bisa mengabulkan itu. Nisa yang tidak banyak membantu dikarenakan ujian semester di kuliahnya. Lagian, baginya juga tidak perlu bantuan adiknya untuk acara tunangan nanti. Nisa tidak menyangka dia akan punya calon kakak ipar yang lebih muda darinya 1 tahun. Nisa sangat bersyukur yang menjadi calon kakak iparnya perempuan yang sangat baik, yang akan membimbing kakaknya menjadi manusia yang lebih baik. Semua keperluan buat lusa sudah selesai bos, ucap bawaan Yusuf yang mengabarkan dari telepon. Setelah mengucapkan terima kasih dari telepon, Yusuf mematikan HP-nya. Lusa dia akan resmi menjadi tunangan perempuan yang ia kagumi. 1 bulan lagi, ia akan menjadi seorang suami. Apa Yusuf bisa menjadi suami yang baik? Abang, Umi ingetin kamu jangan terlalu cuek sama tunangan kamu. Kalau Umi kamu cuekin tidak masalah. Umi sudah tahu sifat kamu luar dalam, ucap Nisa menasihati Yusuf. Yusuf sedang berbaring di pangkuan bundanya. Ia ingin bermanja-manja dengan bundanya. Rasanya beban hidup yang ada di dalam diri Yusuf hilang saat ia tidur dengan bundanya. Insya Allah Umi, jawab Yusuf. Kamu sudah dewasa, umur kamu 28 tahun. Sifat kamu juga harus bisa sedewasa usia kamu, ucap Nita sambil mengelus kepala Yusuf. Ingat, kamu harus bisa bahagiain calon menantu Umi. Jangan sampai dia menangis karena kamu. Tapi ingat, kamu juga harus bahagia. Kalau bisa, kalian berdua saling membahagiakan. Nita melanjutkan ucapannya setelah menghela napas. Bunda bahagia. Yusuf mendongak melihat wajah Uminya. Kebahagiaan anak-anak bunda, kebahagiaan bunda juga. Memang kebahagiaan orang tua melihat anak-anaknya bahagia. Dengan begitu orang tua juga pasti ikut bahagia.
apalagi seorang ibu. Siapa yang tidak ingin anaknya bahagia? Apalagi Nita, Bunda Yusuf. Beliau sangat mengerti anak sulungnya yang selalu sibuk kerja dan kerja. Nita sangat ingin Yusuf selalu bahagia dan semoga dengan Yusuf menikah berdamping bersama Aisyah yang solihah, anak sulungnya menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Nita mengelus lembut rambut Yusuf. Anaknya sudah dewasa. Anaknya yang menjadi kepala keluarga selepas suaminya meninggal dunia. Dan sebentar lagi anaknya membangun rumah tangga sendiri, menjadi kepala keluarga untuk istri dan anak-anaknya kelak. Yusuf menenggelamkan kepalanya di perut bundanya. Tertidur di pangkuan bunda sangatlah nyenyak. Ia sangat jarang seperti ini dengan bunda tercintanya. Kenyamanan yang selalu ia cari akan selalu ada di bundanya. Ia ingin selalu memeluk bundanya seperti sekarang ini. Seperti waktu dulu saat ia kecil dulu. Tidak banyak orang di ruangan ini, hanya sebagian dari 2 keluarga laki-laki dan perempuan. Tidak ingin diadakan secara ramai, ini hanya pertunangan. Ya, hari pertunangan sudah tiba. Pertunangan yang sangat sederhana, mungkin di sini hanya sekitar 20 orang saja. Abi Aisyah memasangkan cincin di jari Yusuf. Bunda Yusuf memasangkan cincin di jari Aisyah. Mereka belum bisa memasangkan cincin secara bergantian, belum ada ikatan mahram. Sebelum akad terucap, tidak ada ikatan, selain ikatan pertunangan tentunya. Mereka sudah resmi bertunangan beberapa menit yang lalu. Suasana canggung di antara mereka berdua, saling tatap lalu menundukkan kepala. Tidak ada kata yang terucap di bibirnya. Saat mata mereka saling menatap Yusuf, seakan terhipnotis dengan indahnya mata Aisyah. Mata yang hitam bulat jernih. Sungguh saat melihatnya Yusuf terasa teduh. Yusuf sama sekali tidak menyangka di umur ke-28 tahun ia akan bertunangan dan akan menikah. Selama ini Yusuf tidak pernah membayangkan untuk menikah. Ia selalu bekerja dan bekerja. 1 bulan lagi ia akan menjadi imam untuk istrinya. Mari kita pulang, ajak Yusuf setelah beberapa menit diisi keheningan. Laki-laki yang tidak banyak bicara. Dia yang dingin, tidak suka basa-basi sama sekali. Setelah pertunangan 1 bulan yang lalu, kami memang sering bertemu. Kami bertemu ditemani Nisa, kadang juga ada Bima yang menemani Yusuf. Saat aku dan Yusuf bertemu, jarang sekali untuk mengobrol, hanya sesekali, banyak diisi keheningan. Sebenarnya aku tidak nyaman dengan situasi ini, tapi apa boleh buat, aku tidak berani terlalu banyak bicara, tidak berhak. Seperti sekarang Yusuf dan Nisa sedang di rumahku. Katanya Nisa ingin bertemu denganku. Aku dengan Nisa sudah seperti saudara kandung, bercerita apapun bersamaku. Aku sebagai pendengar yang baik. Yusuf kadang terkacangi dengan kami berdua, tapi dia tidak merasa terganggu sama sekali. Dia seperti enjoy dengan dunianya sendiri bersama gadgetnya. Abang baru 2 jam kita di sini. Kita ke sini. Nisa belum selesai cerita sama Kak Ica. Nisa menggerutu merasa kurang lama di sini. Aku menahan untuk tersenyum. Dari tadi Nisa memang sedang sesi curhat denganku. Kasihan juga abangnya itu. Umurku dengan Nisa selisih 1 tahun ternyata, lebih muda aku. Tapi Nisa meminta memanggilku kakak. Katanya sebagai tanda hormat, calon kakak ipar. 1 jam lagi pulang. Putus Yusuf final. Dari yang aku tahu, abangnya Nisa tidak pernah menolak apa saja ucapan adiknya. Seperti sekarang ini. Padahal dari tadi aku melihat Yusuf yang sepertinya sibuk mengecek email di handphone, lalu melihat jam tangannya lagi. Setelah itu, aku dan Nisa kembali mengobrol, mendengarkan ceria Nisa tentang kesehariannya. Setelah Yusuf dan Nisa pulang dari rumahku, aku melanjutkan murajaah yang tertunda. Aku sudah menargetkan hafalan untuk bulan ini.
Aku terkadang malu akan diriku sendiri di umurku yang sudah beranjak dewasa, namun hafalan Al-Qur'anku masih bolong-bolong. Aku malu dengan anak kecil yang sudah menjadi hafiz-hafizah di umur yang masih anak-anak. Mereka sudah mendapatkan tiket untuk ke surga. Masya Allah, mereka sangat termotivasi untuk selalu menghafal Al-Quran dan belajar memahami isi di dalamnya. Tok tok tok, Ica, ada Maira di luar, ucap Umi di luar pintu kamarku. Suruh langsung masuk kamar aja, Umi. Tumben sekali Maira tidak langsung masuk ke kamar. Saat berkunjung main ke rumah biasanya dia langsung ngancir ke kamarku. Maira, selamat atas pertunangan. Enggak nyangka nih kamu mau merit, ucap Maira yang langsung merebahkan tubuhnya di kasur. Masih kurang 1 bulan lagi, masih lama tahu. Iya, yang mau jadi Nyonya Al-Ghifari, ucap Maira yang enggak nyambung sama sekali. Enggak jelas kamu, Mai. Maira membalikkan badan ke arahku mengambil cemilan di meja depan ranjang. Gimana tadi ketemuan sama Yusuf? Masih tetap dingin cuek gitu sama kamu? Aku menganggukkan kepala. Emang seperti itu kan sifat Yusuf, tidak banyak bicara dan cuek. Kamu bisa tahan, Cak, sama sifat Yusuf yang dingin dan cuek itu. Secara kamu juga anaknya jarang banget ngomong juga. Terus masa iya kamu sama dia diem-diem baik? Ceriwis Maira. Kenapa aku bisa gak tahan sama sifat Yusuf? Kalau emang dia jodohku, pasti betah dengan sifatnya. Wah, benar-benar sudah siap jadi Nyonya Al-Ghifari nih, ucap Maira sambil menekan kata terakhir. Aku hanya merenggut, tidak membalas ucapan Maira. Cie, yang wajahnya merah, kamu udah baper ya sama Yusuf? Ayo Ica ngaku, ucap Maira sambil mencolek bahuku. Ya ampun, aku malu sendiri dengan Maira. Lagian apa-apaan dia bahas-bahas Nyonya Al-Ghifari segala. Aku sekarang sedang di mobil Yusuf tentunya. Aku duduk di belakang. Di depan ada Yusuf dan sopir. Sebenarnya hari ini aku bersama Nisa, tapi sayang adik Yusuf yang sibuk dengan kuliah, jadi aku yang perempuan sendiri. Yusuf sebenarnya mau membatalkan pergi ke butik karena dia takut kalau aku tidak ada teman untuk mengobrol, tapi aku mengatakan kasihan pihak butik yang sudah pasti menunggu kita. Lagian nanti di sana juga ada bundanya Yusuf. Setiba di butik, Bunda sudah menunggu di dalam. Tante Mirna, pemilik butik sekaligus adik perempuan dari bundanya Yusuf, alias tante dari Yusuf. Beliau Tante Mirna dan Bunda Yusuf menyuruhku untuk melihat dulu desain gaun pernikahan yang dipakai saat akad dan resepsi. Rencananya, akad dan resepsi pernikahan diadakan di hari yang sama supaya tidak terlalu membuang waktu. Lagian pihak dari keluargaku dan Yusuf hanya menggelar secara sederhana, tidak terlalu banyak undangan, hanya orang yang sekiranya dekat dengan kita. Sekiranya 300 orang, itu termasuk teman dan klien perusahaan Yusuf. Nak, gimana mau milih gaun yang mana? Tanya Bunda Yusuf yang duduk di sebelahku. Gaun yang ada di buku desain terlalu mencolok dan ramai dengan pernak-pernik. Aku tidak terlalu menyukai baju yang seperti itu. Bunda, gaunnya ada yang biasa aja nggak? Aku balik bertanya kepada Bunda. Maksudnya gaunnya nggak ada yang cocok sama kamu atau gimana? Bukan begitu Bunda, gaunnya menurutku terlalu mewah. Kamu maunya yang gimana sayang? Biar Bunda bilang langsung ke Tante Mirna. Setelah Bunda berkata seperti itu, Tante Mirna berjalan ke arahku. Dan Bunda, gimana Mbak Aisyah? Sudah nentuin gaunnya? Tanya Tante Mirna. Ica mau gaun yang simpel aja, nggak terlalu mencolok dan mewah. Seperti itu kan, Cak? Aku menganggukkan kepala pelan. Sebentar, sepertinya Tante punya contoh gaun yang kamu inginkan. Tante ambil sebentar ya. Tante Mirna melenggang mengambil contoh gaun. Bunda, gimana, sudah selesai? Tanya Yusuf yang sudah saja muncul di hadapan kami. Belum nak, masih nunggu contoh gaunnya dulu. Kamu gimana? Sudah merasa cocok sama jas buat akad sama resepsi? Sudah Bun. Bun, Yusuf mau pergi ke kantor, ada rapat mendadak. Oh ya udah, biar nanti Bunda yang antar Ica pulang, sekalian Bunda mau ketemu uminya Ica.
Yusuf menganggukkan kepala, mencium tangan bunda lalu tersenyum samar kepadaku untuk pamit. Sepeninggalan Yusuf, Tante Mirna dengan asistennya yang sepertinya membawa contoh gaunnya. Maaf ya nunggu lama, soalnya tadi lumayan susah ngelepas gaunnya dari patung, ucap Tante Mirna. Iya tante, gak apa-apa, maafin Ica yang ngerepotin tante. Aduh, kayak sama siapa ya, wong aku tantenya Yusuf kok. Berarti tante kamu juga. Ini kamu lihat dulu contoh gaunnya. Lanjut Tante Mirna mengambil gaun dari asistennya dan menyerahkan kepada aku. Masya Allah, bagus tante, Ica pilih yang ini aja. Gaun putih polos senada dengan hijab yang panjang mengekor sampai kaki. Bener mau ini, nggak terlalu simpel banget? Tanya bunda dengan meneliti gaun yang dibawa Tante Mirna. Iya bunda, ini aja bagus, Ica suka. Gaun yang ini buat resepsi yang bunda. Kamu nggak salah, Ca. Ini terlalu simpel kalau buat resepsi. Tante desain ini biasanya hanya buat akad saja. Gini tante, bunda maaf sebelumnya sebenarnya niat Ica waktu akad pakai gamis Ica aja. Bunda dan Tante Mirna membelak matanya heran kepadaku. Emang ada yang salah dengan rencanaku? Aku sebenarnya memang sudah berencana seperti itu untuk pakaian waktu akad. Tidak perlu memakai gaun. Lagian dua minggu lalu aku beli gamis berwarna putih cantik dan belum pernah aku pakai sama sekali. Jadi daripada mubazir dan dosa karena menghamburkan uang untuk membeli baju yang tidak pernah dipakai, kan sama saja menimbun barang yang tidak digunakan. Membeli barang yang sifatnya baru sah-sah saja dilakukan, namun sebelum membeli alangkah baik untuk melihat kembali barang-barang yang sudah dimiliki. Hilangkan lapar matamu sekejap. Jadi memang sebenarnya aku sudah berencana membeli baju gamis itu untuk akad nikah nanti. Bener kamu akadnya pakai gamis kamu aja. Bunda sih terserah kamu. Ya bunda, gaunnya yang tadi buat resepsi aja. Ya udah kalau gitu Tante Mirna akan mulai merancang buat gaun yang kamu inginkan. Sekitar 1 minggu lebih mungkin udah jadi. Nikahan kamu 2 minggu lagi kan? Iya tante, ucapku. Insya Allah pasti tante usahakan jadi 3 hari sebelum pernikahanmu supaya kamu juga bisa mencoba gaunmu. Makasih banyak ya Tante Mirna, maaf kalau Ica ngerepotin tante. Kalau begitu aku sama Ica pamit pulang dulu ya nak. Mbak mau pergi ke rumahnya uminya Ica. Aku pamit ke Tante Mirna lalu menyalimi dan Tante Mirna mencium pipiku kanan kiri. Setelah itu aku dan bunda pergi dari butik untuk pulang ke rumahku. Cak, umimu ada di rumah kan? Masa iya bunda balik pulang udah mau sampai di rumahmu? Bunda lupa nanyai Umi ada di rumah apa enggak sama kamu. Iya bunda, Umi ada di rumah kok. Tadi aku sudah tanya lewat chat sama Umi. Pak, nanti langsung kembali pulang ke rumah aja, nggak usah ditunggu, nanti saya minta jemput Yusuf aja, ucap bunda kepada sopirnya. Sesampainya di rumah, aku minta izin Umi dan bunda untuk langsung ke kamar. Aku capek dan juga tidak mau mengganggu Umi dan bunda yang sedang asik mengobrol ria. Tidak terasa 2 minggu lagi, waktu begitu cepat. Aku akan menikah dengan Yusuf, laki-laki yang tidak lama aku kenali. 2 minggu lagi nama belakangku menjadi Al-Ghifari. Apa-apaan pikiranku ini? Ya memang aslinya memang benar. Bersambung.